Baik teman-teman, selamat datang di channel kami DSC Info. Bagi teman-teman yang sudah setia menyaksikan video dari kami ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami, jangan lupa untuk berlangganan dengan channel kami dengan cara klik tombol merah ini ya, tombol tulisan subscribe, diklik kemudian aktifkan tombol loncengnya, klik semua. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa menyaksikan beberapa video kami yang lain berkaitan dengan bantuan pemerintah yang ada di channel kami. Baik teman-teman, jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram ya, dan juga dukung kami di YouTube tentunya. Terima kasih, mari sama-sama kita saksikan informasi berikut ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan update BEPUM ya. Penerima BEPUM dapat 4,8 juta. Nah, ini kan perlu kita bahas teman-teman ya. Apakah benar penerima BEPUM akan mendapatkan 4,8 juta total yang didapatkan dari proses penyaluran Banpres itu sendiri? Penerima wajib tahu informasi ini. Jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dengan informasi yang ingin kami sampaikan. Baik, kita lanjut ke informasi berikut ini. Baik teman-teman, kali ini kita sudah masuk, kita mau ngecek dulu ya teman-teman. Saya mau buat tutorial khusus bagaimana teman-teman sebenarnya mengecek data e-form baik BRI maupun Banpres untuk nasabah PNM Mekar ya. Nah, kita mau cek dulu ya untuk teman-teman kita yang terdaftar sebagai penerima BEPUM melalui bank penyalur BRI ya. Kita coba seperti apa sih form terbaru atau informasi terbaru berkaitan dengan proses dari e-form itu sendiri. Kita coba masukkan nicknya teman-teman. Nah, nick ini bertujuan untuk pengecekan data teman-teman ya di e-form BRI seperti ini. Oke. Nah, setelah masukkan nomor nick, kita masukkan kode verifikasinya ya. Ya. Oke, sudah. Kita proses inquiry. Baik teman-teman, jadi nomor KTP yang barusan kita masukkan itu adalah salah satu teman kita yang nomornya terdaftar sebagai penerima BEPUM atas nama yang disematkan, kemudian nomor rekening yang ada. Nah, untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat dengan membawa eKTP. Yang menjadi catatan buat teman-teman, apabila mungkin nomor rekeningnya ternyata berbeda, teman-teman tidak perlu khawatir. Nanti pada proses verifikasi ke bank penyalur, teman-teman bisa menginformasikan saja ke pihak bank penyalur agar prosesnya agar buku tabungannya buku tabungannya diganti dengan sesuai dengan yang ada di e-form BRI BEPUM ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada syarat dan ketentuan. Ya, saya coba bacakan aja buat teman-teman semua ya. Bagi penerima BEPUM yang terdaftar, mohon diperhatikan hal-hal berikut. Jadi penerima BEPUM wajib membawa dokumen persyaratan ya. Itu sudah kami bahas di video kami sebelumnya, teman-teman bisa cek. Kemudian dana BEPUM dapat dicarikan di seluruh unit kerja BRI ya. Kemudian BRI selalu mengedepankan protokol kesehatan COVID seluruh kantor BRI penerima BEPUM agar selalu mengenakan masker dan menjaga jarak selama bertransaksi. BRI berwenang untuk membatasi jumlah antrean, menentukan kuota penyaluran BEPUM setiap hari, serta mengatur penjadwalan kedatangan penerima BEPUM sesuai dengan kapasitas kantor BRI dan protokol kesehatan. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan baik-baik ya. Jadi jika teman-teman mendapatkan nomor antrian, pengaturan penjadwalan untuk datang ke kantor BRI, itu semata-mata tujuannya karena memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang poin kelima, penerima BEPUM memiliki kelonggaran waktu selama 3 bulan. Jadi diberikan kelonggaran waktu 3 bulan setelah teman-teman dinyatakan sebagai penerima BEPUM.
Ya, jadi ketika misalnya hari ini saya mendapatkan notifikasi baik itu SMS maupun melalui e-form seperti ini, itu teman-teman punya waktu 3 bulan untuk proses pencairan. Ya, artinya ya masih punya waktu yang cukupnya. Nah, ketika teman-teman sudah dapat notifikasi, sebaiknya segera mungkin melakukan proses verifikasi agar proses pencairan pun bisa berjalan dengan baik. Karena ini nanti kan ada penjadwalan nomor antrian dan sebagainya ya. Penerima BPOM agar tidak percaya terhadap informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong teman-teman jangan mudah percaya dengan informasi-informasi hoax yang lain. Lebih baik langsung ke Bank BRI saja sebagai bank penyalur bagi penerima BPOM agar bisa mendapatkan informasi detail dari bank penyalur tersebut. Ya, baik teman-teman, itu ya untuk bagi penerima BPOM melalui e-form BRI. Kalau sebagai penerima nanti mendapatnya seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan yang BNI atau nasabah PNM Card? Coba kita kembali di sini ya. Ini saya sudah ada di di link ya, atau di portal Banpres BPOM. Nanti kami masukkan link ini ke kolom deskripsi video ini, teman-teman bisa cek aja. Kita coba cek ini ya. Kita masukkan salah satu nick dari teman kita. Sama seperti tadi ya, nicknya kita masukkan saja seperti itu teman-teman. Nanti setelah selesai dimasukkan nicknya, kita proses. Oke, kita lihat teman-teman apakah teman kita ini terdaftar sebagai penerima Banpres nasabah PNM Card ataukah tidak. Kita tunggu saja sambil melihat prosesnya ya. Oke, baik teman-teman, kita coba cek ke bawah. Nah, di sini ada tulisan selamat Anda terdaftar sebagai penerima, kemudian ada nomor NIK, nama penerima nominal ya 1,2 juta di BNI mana ya. Di sini BNI Sagaranten Kabupaten Sukabumi, kemudian dari PNM Sukabumi tentunya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ada informasi lanjutan tentang syarat pengambilan dan pencairan ya. Ada syaratnya, itu ada KTP, kemudian ada buku tabungan, kartu debit BNI dan juga fotokopinya ya. Kemudian ada surat SPTJM-nya yang teman-teman bisa langsung download di sini kemudian diisi ya teman-teman. Asli tanpa meterai, tanpa perlu meterai. Nah, untuk prosesnya juga teman-teman bisa langsung lihat sebagai kalau teman-teman lulus ya, dicek di banpres.bepom.id. ini teman-teman bisa lihat pengumumannya di bawah ya, untuk catatan-catatan berkaitan dengan informasi proses pencairan. Nah, baik teman-teman, itu adalah proses bagaimana teman-teman mengecek data penerima BPOM atau Banpres ini di tahun 2021. Nah, ada juga teman-teman kita yang sudah mendapatkan notifikasi baik SMS ya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan notifikasi atau informasi melalui link-link dari bank penyalur, teman-teman bisa langsung segera memproses penyaluran Banpres atau BPOM dari teman-teman semua ya. Oke, baik. Sekarang kita akan kembali kepada proses atau kepada inti daripada video ini berkaitan dengan apakah teman-teman akan mendapatkan total 4,8 juta rupiah dari Banpres itu sendiri atau dari BPOM itu sendiri. Saksikan terus video ini, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Baik teman-teman, kita sudah kembali lagi di sini, yakni di program BPOM. Apakah BPOM tahun 2021 dapat 2 kali? Kemudian kalau ditotal dengan tahun 2020 berarti 2,4 juta ditambah 1,2 juta ditambah 1,2 juta lagi sama dengan 4,8 juta. Kita simak informasi berikut ini. Nah, berdasarkan aturan dibuat atau program dari BPOM itu sendiri, aturan BPOM itu sendiri yang dibuat oleh pemerintah, bahwa BPOM di pasal yang ketiga 1 BPOM diberikan dalam bentuk uang sejumlah 1,2 juta secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi di sini kita garis bawahi kata secara sekaligus, artinya bahwa itu sekaligus, tidak dicicil, tidak diberikan 2 kali, tapi sekaligus, sekali doang ya teman-teman. Jadi tidak ada istilah dapat 2 kali ya dalam program BPOM di tahun 2021 ini.
Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan 1,2 juta, terus mungkin di e-form teman-teman masih hijau, itu bukan berarti teman-teman akan mendapatkan lagi ya. Itu nanti akan berubah dengan sendirinya ketika masa proses pencairan atau masa proses pencairan itu telah selesai semuanya. Jadi ini kan mereka harus memperbaiki data secara keseluruhan, tidak satu-satu kayak gitu. Jadi teman-teman misalnya sudah cair kemudian langsung berubah jadi merah gitu, tidak, tapi menunggu semua proses pencairan selesai dulu baru mulai data teman-teman itu dibaharui. Jadi semuanya nanti yang sudah cair itu dia jadi merah kembali kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya cuma sekali doang, karena di sini berdasarkan aturan hanya menerima sekali, tidak 2 kali, dan itu diberikan langsung ke rekening penerima BPUM. Nah, kita kembali dulu ya membahas tentang proses BPUM di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini. Ya, kita akan melihat di tahun 2020 ya. Untuk tahun 2020 sendiri teman-teman sebagai penerima BPUM mendapatkan 2,4 juta ya. Kemudian di tahun ini sebenarnya teman-teman yang mendapatkan di tahun 2020 berdasarkan aturan BPUM masih punya kesempatan untuk mendapatkan 1,2 juta dengan memenuhi syarat dan ketentuan di tahun 2021 ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah terdata atau sudah terdaftar sebagai penerima BPUM di tahun 2021, itu saat ini proses pencairannya masih berlangsung ya teman-teman. Jadi ada teman-teman kita sudah dapat notifikasi, itu semua karena dalam proses pencairan saat ini. Untuk penerima BPUM di tahun sebelumnya yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat dan ketentuan yang mendapatkan bantuan BPUM di tahun 2021 sebesar 1,2 juta. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang mendaftar di tahun 2021? Nah, proses pendaftaran yang kemarin sudah berlangsung yaitu di bulan April tahun 2021 ya teman-teman. Nah, apakah kapan dana mereka atau BPUM itu keluar di yang baru mendaftar di tahun 2021 ini? Saat ini teman-teman kita yang baru mendaftar di bulan April kemarin itu data mereka masih dalam verifikasi ya. Verifikasi data itu sudah dimuat oleh beberapa media online. Teman-teman bisa ngecek saja di sana. Saat ini teman-teman data teman-teman sebagai pendaftar di April kemarin itu masih dalam proses verifikasi. Nah, pengumumannya rencana di bulan Mei ini, kemungkinan dalam minggu ini atau minggu depan itu sudah mulai diumumkan melalui link bank penyalur, baik itu di e-form BRI, di Banpres bepum.id untuk nasabah PNMekar, dan juga mungkin beberapa dari SMS ya, atau ya notifikasi SMS. Jadi teman-teman intinya selalu cek secara berkala agar teman-teman tidak ketinggalan informasi berkaitan dengan program BPUM ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih informasi yang ingin kami sampaikan seperti itu. Nah, kembali kepada kesimpulan kita tadi ya berkaitan dengan penerima BPUM apakah dapat 4,8 juta? Jawabannya adalah tidak teman-teman ya. Jadi bagi nasabah yang sudah mendapatkan bantuan BPUM atau pelaku UMKM yang mendapatkan BPUM di tahun 2021 masih bisa mendapatkan 1,2 juta di tahun ini asalkan memenuhi syarat, dan beberapa teman kita sudah mendapatkan bantuan tersebut. Nah, itu berlaku hanya sekali saja, dan bagi teman-teman yang baru bergabung kemarin di bulan April untuk sebagai penerima Banpres ini, harap bersabar karena proses saat ini teman-teman, data teman-teman masih diverifikasi. Akhir bulan ini mudah-mudahan sudah ada pengumuman dan teman-teman bisa cek secara berkala di link bank penyalur maupun mungkin nanti melalui SMS ya, dan mudah-mudahan proses pencairan segera mungkin dilakukan. Baik, itu saja informasi yang ingin kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai dengan akhir. Semoga video kami ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel kami ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.